Baik, kita akan mulai pada proses kegiatannya. Kita akan mulai untuk melihat simbiosis parasitisme. Parasitisme sendiri adalah suatu hubungan di antara dua makhluk hidup, di mana satu spesiesnya mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya sering dirugikan. Biasanya yang menjadi makhluk hidup yang dirugikan disebut dengan inang, sementara makhluk hidup yang mendapat keuntungan itu pada pohon misalnya disebutnya benalu. Nah, kali ini yang pertama kita akan lihat mengenai pohon sukun ini. Di dalam pohon sukun ini terdapat benalu. Benalu ini tentunya mengambil sari-sari makanan yang ada pada pohon sukun ini, sehingga dia mendapatkan keuntungan, sementara dari pohon sukunnya dia mendapatkan kerugian. Kerugian yang didapatkan oleh pohon sukun ini adalah dia kehilangan sari makanannya dan menyebabkan dia lambat berbuah. Kemudian daun-daunnya juga bisa terlihat mulai mengering. Selain daripada pohon sukun ini, ada juga jenis lain yang termasuk parasitisme yang sering kita kenal, yaitu pada pohon mangga. Nah, kita bisa lihat ini adalah pohon mangga. Nah, di dalam pohon mangga ini juga terdapat benalu yang sama seperti di pohon sukun. Benalu ini juga tentu tetap mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan nutrisi berupa sari makanan, sedangkan pohon mangga juga kehilangan nutrisinya karena diambil sari-sari makanannya. Selain daripada pohon mangga, terdapat juga pohon durian di sini yang memiliki benalu. Parasit atau benalu di sini bentuknya hampir sama seperti ini ya. Pohon durian di sini juga sama. Benalu yang menempel di pohon ini dia mendapatkan keuntungan, yaitu berupa sari makanan. Sedangkan dari pohon duriannya dia mendapatkan kerugian, yaitu kehilangan sari-sari makanan. Sehingga pada pohon ini dia sulit untuk berbuah. Baik, untuk selanjutnya, tadi kita sudah melihat beberapa pohon yang ada di kebun ini, di mana terdapat benalu yang menempel pada pohon tersebut. Benalu tersebut mendapatkan keuntungan, sedangkan pohon-pohon tersebut mendapatkan kerugian, yaitu diambil sari makanannya sehingga proses pertumbuhannya terbilang lambat. Bahkan ada pohon yang tidak berbuah sama sekali. Selain daripada itu, tadi juga saya sudah melihat di sekitaran sini, yaitu mengenai simbiosis parasitisme lain seperti kucing dan juga kutu. Kucing merupakan makhluk hidup yang mengalami kerugian karena dia mendapatkan rasa gatal dari gigitan yang diberikan oleh kutu. Selain daripada itu, tubuh kucing yang terdapat kutu dia biasanya terlihat lebih kurus dan juga kotor, tidak bersih. Tetapi kutu sendiri dia mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh kutu adalah dia mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari tubuh kucing. Untuk hasil dari foto dan video kucing dengan kutu itu nanti saya akan lampirkan pada laporan praktikumnya. Selain daripada itu, tadi saya juga sudah melihat berupa lalat dengan buah. Lalat di sini dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya adalah dia mendapatkan makanan dari sari-sari buah yang ada. Sementara buah yang ada dia menjadi cepat membusuk karena terkena gigitan lalat. Nah, mungkin di area sekitar lingkungan saya yang saya bisa melihat mengenai hubungan simbiosis parasitisme adalah makhluk hidup yang tadi saya sebutkan, pohon mangga dengan benalunya, kemudian juga pohon durian dengan benalunya, dan juga pohon sukun. Serta untuk hewannya ada kucing dengan kutu, lalat juga dengan buah.
Itu mengenai simbiosis parasitisme. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum dan mencari pengamatan mengenai simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar ini. Nah, sebelum kita mulai, simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, tetapi satu makhluk hidup yang lainnya dia tidak dirugikan, dia juga tidak pula diuntungkan. Nah, di sini saya mendapatkan salah satu contoh simbiosis komensalisme, yaitu pohon mangga dengan pohon durian ini. Ya, bisa dilihat. Pohon mangga ini dia ditopang, atau dengan kata lain pohon durian ini dia menopang batang pohon mangga. Sehingga di sini pohon mangga mendapatkan keuntungan. Batangnya ditopang oleh pohon durian. Tetapi pohon durian sendiri juga dia tidak merasa dirugikan, dia juga tidak merasa diuntungkan. Dia tetap tumbuh dan berkembang seperti yang terlihat. Dan pohon mangga sendiri juga dia tetap berbuah, daunnya juga banyak, dan tumbuh tinggi. Ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme di lingkungan ini. Selain daripada pohon durian dan juga pohon mangga yang tadi sudah saya tunjukkan yang merupakan contoh simbiosis komensalisme, di lingkungan saya ini masih ada simbiosis komensalisme menurut saya, yaitu dalam sebuah akuarium yang saya punya, di mana di dalam akuarium tersebut terdapat 3 jenis ikan yang berbeda, yaitu ikan lohan, ikan sapu-sapu, dan juga ikan kecil. Itu biasanya disebut ikan warna-warni. Nah, di sini yang mendapat keuntungan adalah ikan kecil dan juga ikan sapu-sapu. Mereka mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan lohan tersebut. Sementara ikan lohan juga dia merupakan makhluk hidup yang tidak diuntungkan, tetapi juga dia tidak dirugikan. Dia meskipun berbeda spesies, tidak sama sekali memangsa ikan kecil dan juga ikan sapu tersebut. Nah, untuk videonya nanti saya akan lampirkan video ikan lohan dan juga ikan-ikan kecil yang ada dalam satu akuarium. Selain daripada itu, di lingkungan ini juga terdapat contoh simbiosis komensalisme, yaitu seperti yang ada di dalam kandang ini. Di dalam kandang ini terdapat berbagai macam jenis hewan, yaitu ada ayam, ada angsa, ada entog. Nah, mereka hidup secara bersama-sama, tetapi yang mendapat keuntungan yaitu ya seperti ayam. Biasanya ayam ini hidupnya dipisahkan kandangnya, tapi dia disatukan sehingga dia juga mendapatkan makanan yang sama dengan angsa dan juga entog. Dan pihak yang tidak dirugikan juga tidak diuntungkan seperti angsa dan entog, mereka juga tidak sama sekali keberatan. Mereka tinggal bersama dengan ayam dan binatang yang lainnya. Mari kita lihat. Ini dia. Terdapat ayam, terdapat entog, dan juga angsa di dalam satu kandang ini. Menurut saya ini merupakan contoh simbiosis komensalisme, di mana ya satu mendapatkan keuntungan dan hewan-hewan yang lainnya tidak merasa diuntungkan dan juga tidak merasa dirugikan. Itu untuk penjelasan simbiosis komensalisme. Kemudian kita akan melihat mengenai simbiosis mutualisme. Sebetulnya untuk simbiosis mutualisme ini pasti contohnya banyak, hanya saja sesuai dengan
Nah, ini merupakan akuarium yang saya punya. Ini adalah ikan lohan. Dalam akuarium ini terdapat ikan kecil dan juga ikan sapu. Nah, ikan kecil dan ikan sapu ini merupakan makhluk hidup yang diuntungkan karena mereka mendapatkan sisa makanan dari ikan lohan, dan ikan lohan juga dia makhluk hidup yang tidak dirugikan tetapi juga tidak diuntungkan. Mereka hidup berdampingan, yaitu jadi simbiosis mutualisme. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di lingkungan sekitar ini mungkin tidak banyak, tetapi akan saya berikan beberapa contoh yang saya lihat tadi setelah melakukan pengamatan. Sebelum memulai, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Simbiosis mutualisme itu adalah di mana dua makhluk hidup atau lebih mereka hidup bersama, dan kedua makhluk hidup tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin tadi saya sudah lihat, yaitu terdapat kupu-kupu dan juga tanaman bunga. Nah, kupu-kupu di sini dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya yaitu dia mendapatkan nektar dari tanaman bunga tersebut. Selain daripada itu, bunga tersebut juga mendapatkan keuntungan, yaitu dia dibantu dalam proses penyerbukan. Selain daripada itu, ada juga yang termasuk simbiosis mutualisme, yaitu merupakan manusia dan juga anjing. Mengapa bisa dibilang seperti itu? Manusia di sini dia mendapatkan keuntungan, yaitu di mana anjing tersebut sebagai hewan peliharaan dia bisa memberikan perlindungan. Kemudian anjing juga bisa sebagai hewan pembantu. Nah, untuk anjingnya dia mendapatkan keuntungan yaitu perawatan, diberi makan, dan juga berupa tempat tinggal. Nah, selain daripada itu yang mungkin kita tahu juga adalah manusia dengan bakteri E. coli yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bakteri yang ada dia mendapatkan keuntungan, yaitu dia mendapatkan makanan dari sisa-sisa pembuangan zat yang ada pada usus besar kita. Nah, manusia sendiri juga mendapat keuntungan, yaitu dengan adanya bakteri tersebut memperlancar proses pembusukan pada usus besar yang ada di dalam tubuh kita, sehingga pencernaan kita pun juga menjadi lancar. Selain daripada itu, ada juga cacing dalam tubuh kita dan juga manusianya itu sendiri, itu merupakan simbiosis mutualisme. Dan terakhir yang paling kita sering tahu adalah kerbau dan juga burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan, yaitu dengan dimana burung jalak yang ada di atas tubuhnya itu dia memakan semua kutu-kutu atau parasit, sehingga tubuh kerbau akan terlihat sehat dan juga dia akan terlihat segar dan mampu mempertahankan kesehatannya. Sementara keuntungan dari burung jalaknya juga yaitu dia mendapatkan makanan dari parasit yang ada pada kerbau tersebut. Nah, mungkin itu mengenai simbiosis mutualisme yang bisa saya jelaskan dan juga ada di lingkungan sekitar ini. Nanti saya akan lampirkan semuanya di laporan praktikum.